Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengajar mata kuliah perilaku dan keorganisasian, dan yang saya hormati teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konflik dan negosiasi. Sebelum ke pembahasan, kami dari kelompok 5 eh, ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Kak Ahmad Farhan, yang kedua ada Kak Ebitia, yang ketiga ada Kamelia, yang keempat ada Karian, yang kelima ada Kak Siva, dan yang keenam ada saya sendiri, Amrun Wahyudi. Baik, langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Ahmad Farhan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pengertian tentang konflik, yaitu konflik merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda, di mana dari perbedaan itulah ada kalanya memunculkan suatu pertentangan atau konflik. Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu con dan vigere, di mana kata kon mempunyai arti bersama, sedangkan vigere mempunyai arti memukul. Di dalam KBBI, entry konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan, sehingga bisa kita simpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai tidak selaras, berseberangan, dan tidak sejalan. Selanjutnya ada pengertian konflik menurut para ahli. Menurut Takwiri dan Davis, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Menurut Lewis A. Coser, konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik. Kemudian menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Ada 4 faktor. Yang pertama ada perbedaan individu atau kelompok. Selanjutnya ada perbedaan latar belakang, kebudayaan sehingga menciptakan pribadi yang berbeda. Lalu ada perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok dan perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Nah, untuk jenis konflik sendiri ada 7 jenis. Yang pertama ada konflik pribadi, ada konflik agama, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik sosial di dalam kursi politik, dan konflik internasional. Nah, selanjutnya untuk cara mengatasi terjadinya konflik ada 5 cara. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi merupakan proses penyelesaian yang menggambarkan satu pihak yang mengorbankan pihak lain. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyelesaian yang menggambarkan suatu kompetisi, bayangan cermin yang akan memberikan keseluruhan penyelesaian pada pihak lain, tanpa adanya upaya untuk memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses itu biasanya dikenal dengan konflik perdamaian. Selanjutnya ada sharing. Nah, untuk sharing sendiri merupakan proses penyelesaian konflik yang suatu pihak akan memberi dan pihak lain akan menerima sesuatu. Keduanya memiliki pikiran yang moderat dan tidak lengkap tapi memuaskan. Selanjutnya ada kolaborasi. Untuk kolaborasi merupakan proses penyelesaian konflik yang bentuk upaya penyelesaian konfliknya bisa memudahkan kedua belah pihak. Untuk upaya tersebut adalah pendekatan pemecahan masalah yang membutuhkan integrasi dari kedua belah pihak. Selanjutnya ada penghindaran.
Nah, untuk penghindaran sendiri ini penyelesaian konflik yang biasanya menyangkut ketidakpedulian di antara kedua belah kelompok yang bersangkutan. Kondisi tersebut menggambarkan penarikan kepentingan kelompok lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengertian negosiasi. Secara umum, kata negosiasi berasal dari kata to negotiate. To be negotiating dalam bahasa Inggris yang berarti merunding, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi, dan atau menawar. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain. Berikut beberapa pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama ada Rubin dan Brown. Menurut JZ, Rubin, dan B.R. Brown dalam The Social Physiology of Bargaining and Negotiation pada tahun 1975, negosiasi adalah proses di mana individu bekerja sama untuk merumuskan kesepakatan tentang masalah yang disengketakan. Selanjutnya ada Leigh Thompson. Menurut Leigh Thompson dalam buku The Mind and Heart of the Negotiator pada tahun 1998, negosiasi adalah proses pengambilan keputusan antar pribadi yang diperlukan setiap kali kita tidak dapat mencapai tujuan kita sendiri. Selanjutnya ada Max H. Bazerman dan Don Amor. Menurut Max H. Bazerman dan Don Amor dalam buku berjudul Judgment in Managerial Decision Making pada tahun 1986, negosiasi adalah ketika kedua pihak atau lebih mengambil keputusan bersama walaupun memiliki preferensi yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Rian. Tujuan negosiasi adalah sebagai berikut. 1. Membuat kesepakatan. 2. Membangun hubungan jangka panjang. 3. Membuat lebih banyak kesepakatan atau persetujuan. 4. Untuk mendapatkan keuntungan. Dan 5. Upaya untuk mengurangi perbedaan. Tahapan negosiasi ada 4, yaitu 1. Tahapan persiapan, tahapan orientasi dan mengatur posisi, 3. Tahap pemberian konsensi atau tawar-menawar, dan 4. Tahapan penutupan. Selanjutnya, manfaat negosiasi. Manfaat yang diperoleh dalam proses negosiasi adalah terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan masing-masing. 2. Bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. 3. Terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Dan terakhir, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Amelia. Selanjutnya ada jenis-jenis negosiasi. Ada beberapa jenis negosiasi yang dibedakan berdasarkan situasi, jumlah negosiator, serta berdasarkan untung dan ruginya. Yang pertama ada negosiasi formal, yang kedua ada negosiasi informal, yang ketiga ada negosiasi dengan pihak penengah, yang keempat ada negosiasi tanpa pihak penengah, yang kelima ada negosiasi kolaborasi, yang keenam ada negosiasi dominasi, yang ketujuh ada negosiasi akomodasi, dan yang terakhir ada negosiasi lose-lose. Proses negosiasi. Pihak yang memiliki program atau pihak pertama menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas, dan terperinci. Pihak mitra bicara menyanggah, mitra lainnya dengan santun, dan tetap menghargai maksud pihak pertama. Pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis. Dan yang terakhir, terjadinya pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program atau maksud dari negosiasi tersebut. Baik, berikut pemaparan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Dapat kami simpulkan bahwa konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikal itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Konflik dan negosiasi adalah dua hal yang saling terkait secara dinamis. Interaksi yang berulang antara sumber dan target yang secara simultan bergantian menjadi pengirim dan penerima pesan. Usaha saling mempengaruhi
Menurut penulis, konflik muncul karena adanya perbedaan pandangan dalam mencapai tujuan. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Eh, Baiklah, teman-teman, kami akan membuka sesi tanya jawab yang kami share nanti di grup WhatsApp. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.